to make you a woman of authority. Authority because you speak with wisdom, godly wisdom. Ya, Tuhan akan membuat kamu menjadi punya otoritas yang luar biasa karena kamu bicara sesuai dengan hikmat. And that makes you very powerful. Dan Tuhan akan membuat kamu menjadi wanita yang kuat. The wisdom comes from here. You must meditate on this. Hikmat itu berasalnya dari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Yeah, okay. God bless you. Ya, Tuhan berkati Paulina. Ya, lagi lama. Dia langsung latihan kan? Yeah, see you next time. see you next time. Ya. Ya. Salam pastor. See you next time. Bolon ya. Yes, yes. Pastor. See you next time ya. Free spirit. Aku banyak kamu Salam dulu bu, di pendeta tangan. tangannya nggak mudah itu. Aku banyak berdua. Bila perlu sekali kuasa ya. Bye bye. Sering-sering pun, sering-sering lebih bagus. Sering. More powerful. Nggak mudah di sini. Iya. Peperangan Ya. juga kuat di sini. Ya, hati-hati. Intimidasi ya kan. Take care. Hati-hati, take care. Careful. Careful. Take care. Good morning, everybody. Good morning. Morning. In the last 2 days, something big is happening. Ya, dua hari yang lalu sesuatu besar terjadi. So I have good news for you. Ya, saya ada berita baik untuk Bapak Ibu sekalian. But before that, Tapi sebelumnya it is always good to remember where we come from. selalu bagus kita mengingat dari mana kita berasal. Yes. God gave us miracles. Tuhan membuat hidup kita penuh dengan mukjizat. Amen. I am one miracle. Ya, saya ini adalah mukjizat. Crazy Singaporean come and spend money like that. Ya, saya ini termasuk kalau menurut pikiran sehat kita seperti orang gila. Saya ini datang dari Singapura, memberikan waktu saya, memberikan semua yang ada dalam diri saya untuk Indonesia. And this is miracle. When there's this is miracle. Ya, hubungan ini adalah hubungan yang penuh mukjizat. Amen. And now because of Inner Healing and Deliverance Ministry, GKKI and other church are interested in this ministry. Ya, jadi karena hubungan dengan gereja GKI Pak Mendes itu sangat menarik ya. Sangat menarik. This lady called Sally Chew, Singapore. Ya, ada yang akan datang ini namanya Sally Chew. She is a friend and a colleague of my sister in Singapore. Dia adalah teman saya, sahabat saya di Singapura. She got many connections to rich people. Dia punya banyak koneksi untuk menjangkau orang-orang. And she's doing ministry, I think Indonesia and I think more places. Dia melakukan banyak pelayanan di Indonesia juga di banyak tempat. She want to help people. Dia ingin menolong orang. So I have been messaging her, sharing picture, and she want to know me more. Ya, saya udah bagi tahu apa yang terjadi di Indonesia dan dia pengen kali jumpa dengan saya. And he tell us about 50 people coming from Singapore Methodist Church. Ya, jadi dia sudah bagi tahu kepada 50 orang Singapura di gereja di Metodis Singapura yang akan datang. I will tell him that on the 10th of June Ya, coming here. ya, jadi 10 Juni itu ada sekitar 50 lebih orang Singapura akan datang di Batam ini mengunjungi beberapa tempat pelayanan di Batam. Jadi kita lihat betapa besarnya hati Tuhan kepada kita ini ya. Artinya Amen. kita orang Indonesia jangan sempit hati. Yes. Supaya Tuhan memperluas kapasitas. Amen. Amen. These people have been helping Shalom. Ya, jadi orang ini sebenarnya sudah membantu gereja Shalom, sekolahnya dan juga panti asuhan. Many years ago, I saw Shalom very small. Ya, beberapa tahun yang lalu kita lihat Shalom itu sangat kecil. I hear Shalom is very big now. Yes. Dan Shalom itu sekarang sudah sangat besar.
So these people, they want to help more than Shalom. They want to help all the Christian orphans. Ya, jadi orang-orang ini pengen membantu banyak orang, membantu banyak yayasan juga. When they hear that you are connected with all these pastors, they're very happy. Ya, kalau dia tahu bahwa saya itu ada hubungan dengan pada bapak sekalian, dia akan sangat bahagia. And when they hear that got Singaporean work with you for 11 years and many other pastors in Singapore working with you, they're very confident to support you. Ya, kalau dia tahu bahwa ada orang Singapura yang bekerja sama dengan orang-orang di sini dan juga ada orang Singapura di sini, dia akan sangat merasa percaya diri. This is very important. Ini sangat penting. God also, Tuhan juga, thank you for sister for organizing the Ebenezer and SMP. ya terima kasih banyak untuk not the sister to organize. Oh, you go. All of us organize. Thank you. Very good. Ya, terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah membuat seminar di Ebenezer dan juga di sekolah SMP 41 itu. Because this is what we are here for. Karena To help people. karena ini alasannya kenapa kita ada di sini, untuk menolong orang. And we also need to practice. Juga kita ingin mempraktekkan. But I must tell you, Tapi saya mau bagi tahu kepada kita semua, you come here, if you think people are giving you money, then your motive is wrong. ya, jadi kalau kita pikir kita datang di Inner Healing ini hanya karena sesuatu, itu pikiran kita sudah jadi berantakan lah, itu nggak salah. So your ministry will not succeed. Ya, pelayanan kita tidak akan berhasil semaksimal yang Tuhan inginkan kalau kita datang dengan sesuatu. I also must tell you that you must go for IHD cleansing. Ya, dan kita juga harus pergi untuk pembersihan. All of us who minister, myself also, I go through cleansing. People pray for me. Ya, dan setiap orang juga, setiap kita, bahkan saya sendiri, saya butuhkan orang lain untuk membersihkan saya atau memproses saya. Sure, you got problem. I know you Ya, got problem. tentu saja setiap kita ada masalah. Sure, God. And you must subject yourself to prayer. Otherwise, God can't use you properly. Ya, tentu saja dalam diri kita banyak banyak masalah, tapi Tuhan ingin memakai kita. Kalau kita nggak berfokus di situ, Tuhan tidak akan pakai kita. We go to House of Glory, GBI, House of Glory. What's his pastor name? Edwin. Kami pergi ke Pendeta Erwin, ya HOG. He say, oh, in an IHD, I also know. I last time do before. Waktu kami ada di kantornya yang sangat megah, tuh Bapak itu bilang, oh kami juga dulu mengerjakan itu, gitu. You don't know. Dia nggak tahu sebenarnya, dia hanya cerita tentang dulu. One person can have 20 demons inside that person. Satu orang manusia boleh sampai 20 orang kegelapan ada dalam diri seorang itu. Yeah. If he see you the way you talk, he know, this guy don't know. Okay, don't do anything. Wait, tunggu. Ya, kalau kita melihat seseorang, jangan langsung kita ngomong, kita tunggu. Ya, dia iblis tunggu. Kalau kita belum ngomong, iblis akan tunggu. He watch you. When you open your mouth to speak only, he know. This guy understand IHD or not. Ya, jadi iblis akan tahu waktu kita sudah bicara aja. Nah, kalau kita belum berbicara, kalau jahat nggak ngerti siapa kita, karena dia hanya membaca perkataan kita. Iblis hanya dapat baca omongan kita. And then when you start to do deliverance, he is watching you. Got faith or not? Got perseverance or not? Ya,
Jadi kalau kita sudah mulai bangkit untuk melakukan pelayanan IHD, iblis juga akan memperhatikan kita apakah kita punya iman untuk mematahkan kuasa iblis, ataukah kita punya kuasa untuk boleh menang. Then maybe you do longer, fire, and he push out 3 demons out. 3. And you vomit also. Oh, you think, oh, very happy, free already. Jadi kalau kita sudah mulai mematahkan roh jahat dalam diri seorang itu, akan ada beberapa roh jahat keluar dari seorang itu. Setidaknya 3 roh jahat keluar, dan kita akan merasa bahagia. Yeah. Actually got 17 more inside. Tapi Yeah. 2 very big one in there. Tapi sebenarnya untuk kita boleh paham, nggak cukup hanya di situ aja, karena masih hitungannya kalau kita usir roh jahat masih ada beberapa lagi, banyak lagi, hingga 17 masih ada lagi di dalam diri orang itu. This morning, Ini hitungan yang apa ya? Hitungan yang kasarnya ya. this morning you throw out 3 demons. This afternoon 6 coming Ya, kalau together with the 17. ya bisa kalau kita usir roh jahat, misalnya pagi ini tiga roh jahat, akan ada lagi roh jahat yang lain akan datang. Because 17 other roh jahat inside you did not cast out, and the 2 strong one you did not cast out. Ya, karena kan masih ada roh jahat yang lain di dalam dirinya, gitu. Jadi masih ada pintu untuk roh yang lain untuk masuk dalam diri orang itu. And the attitude of the person did not change, and the family did not change. Ya, itu sebabnya sikap orang yang kita doakan itu nggak berubah, keluarganya nggak berubah. So they will not stay long to be free. Ya, jadi dia tidak akan bebas untuk jangka yang lama. So this is the IHD ministry. It's not one person who come to you. It's the whole family involved. Ya, jadi ini adalah pelayanan IHC, bukan hanya satu orang yang harus kita layani, tapi seharusnya semua keluarga itu harus benar-benar kita layani. Your heart got to love God and love people. Then you can do the good IHD. Hati kita itu harus penuh dengan kasih sayang kepada orang, supaya Yes. kita bisa benar-benar maksimal untuk pelayanan ini. So you want to be part of this ministry, you got to check yourself carefully. Ya, jadi kalau kita mau benar-benar dipakai Tuhan untuk pelayanan ini, benar-benar kita harus tanya hati kita masing-masing. One of the indication that you are correct is when God bring people to you who want you to pray for them. Satu indikasi yang boleh kita tahu waktu Tuhan mau pakai kita untuk membebaskan seseorang, Tuhan akan bawa jiwa kepada kita. Yes. Nah, apa caranya? Apakah kita benar-benar boleh menangani orang ini hanya ataupun dengan cara simsalabim, abradagabra, selesai gitu? Karena pelayanan ini kan kayak kita lihat Pastor Edi kan melayani ini si Amsal kemarin itu sampai berjam-jam. Jadi take time ya. Ada banyak masa untuk pelayanan ini. And the third time I say to you, Ya, hal yang ketiga yang saya bilang kepada saudara, what we are sharing here is only the seed only. ya, apa yang kita berbagi di sini itu belum ada apa-apanya, itu hanya masih biji kecil, Yes. It is the Holy Spirit who will teach you and train you. Ya, Yes. tapi ada Roh Kudus yang selalu mengajarin kita dan juga untuk melatih kita. So your heart will be pure. Jadi hati kita nomor satu itu haruslah murni. So now we ask the difficult question. Sekarang kita bertanya tentang pertanyaan yang agak sulit. Ebenezer and SMU got some children, right? Who is going to follow who? Ya, jadi di SMA itu kan sama yang di SMP itu banyak nomornya sama kita. Siapa kira-kira yang terpanggil di sana untuk mengupdate mereka, melayani mereka? Who? Siapa? If you just do the seminar and go away, that is not enough. Ya,
Jadi kalau hanya saja kita melakukan seminar itu dan kita merasa sudah cukup dan bahagia di situ, itu tidak cukup sebenarnya. You must follow up. One of you must say, this one I take, Ya. I follow. You know? Ya, di antara kita harus ada beban yang sangat luar biasa. Ini nomor ini saya ambil, saya mulai komunikasi dengan orang ini. So you now got to commit yourself, yeah. Jadi sekarang itu benar-benar harus komitmen di dalam hati kita untuk mengasihi jiwa-jiwa. Okay, yeah, that's it from me. Ya, itu pembukaan dari saya ya. So let me see, 1, 2, how many people here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. This is how we train people. Ini caranya bagaimana kita untuk ngajarin orang. First is lecture. Lecture. Ya, satu adalah gurunya. Which you have been doing, I hope, good, lecturing. Then next, you group into 3. Ya, kita bagi menjadi 3 bagian. And then you will do the ministry to each other. Say the 3 of you. Ya, jadi kita saling melayani. Sebab kita pun ini masih harus perlu dilayani juga ya. Jadi benar-benar kita itu harus bisa saling terbuka satu dengan lain. So as I shared with you, Lisa, I hope you sent to them. For example, you start. He is receiving. You are checking him. You check him. So you start off, hey, good morning, I'm Sal. You know, my name is whatever, and this is Pastor. Thank you for coming. You know that you must start like that. Ya, jadi kita praktekkan dengan tim yang 3 orang. Kenalan dulu, lepas itu yang satu cek dulu dia, nanti bergantian gitu. Jadi semua kita akan cek teman kita yang 2 orang lain. And then after the interview, you form the strategy. Main problem is father's love, or main problem is something, you know. Jadi waktu interview itu kan kita tahu masalah besarnya dia apa, dan ya dalam yang satu orang itu mencatat, nanti bergantian. So you form the strategy and then share with me, for example, and say, okay, yeah, good, you know. Then you proceed to minister. Jadi boleh berbagi dengan saya apa menjadi masalah dia tentunya, dan selanjutnya langsung melayani orang yang tidak interview tadi. So one person will receive ministry 3 times and become observer 3 times. Jadi satu orang mendapatkan giliran pelayanan sampai 3 kali. 3 times, 1 time, 2 time, 3 time, like that. And that's how you practice. Ya, itulah caranya kita praktek dari kita. Okay. Yeah. Layanan. Nah, sebenarnya ini adalah pelayanan IHC ini kan masa ya, di masa, di waktu. Gitu. Kalau memang kita terbiasa dengan kebakaran jenggot gitu, kayak buru-buru ke sana, buru-buru ke sini, sasak kusuk, memang agak sulit. Desa-desa ya. Banyak kali kan pada kita begitu kan, saya di satu seminar kasak kusuk kayak sibuk banget, kemana dia, padahal sebenarnya nggak apa-apain. Itu adalah ya, jadi di IS itu nggak boleh kasak kusuk karena kita fokus dengan melayani jiwa. Yeah. Any to for any comment or what? Oke, coba ada nggak pertanyaan, karena kan udah beberapa kali kita bertemu, karena Pak Eli pun tanggal Saturday go home, right? Sunday. Sunday ya. Sore ya. But people are coming slowly, so I don't know whether I got to stay another week or not after 11. It's so slow. Ya, dan juga karena banyak orang juga agak lambat, misalnya kan yang karena anak-anak SMA mau datang ke sini, tapi mereka ada kendala ujian segala macam, jadi kita mau minta tolong mereka pun sangat lambat ya. There's question also, Pastor Syahan, our ministry inner healing, and then they already recovery, udah sembuh, udah dilayani inner healing, udah sembuh, but Pastor Syahan say, if we ministry them, and then if they not
close to God, they will far away again and they will fall again. That's why me and my husband, itu sebabnya kami bilang sama jemaat, if you want God the ministry inner healing, you must commitment become disciple in your local church, and you must always attend to the prayer meeting in your church, and you must recovery by your father in the church. Bapak gembala harus mensupport Anda di dalam doa, and you must follow prayer team in your church, so that after finish ministry of inner healing, the demon not come back again. You must strong in the meditate the word of God. If you not commitment to like that, is better you don't ask pastor to ministry you in inner healing and deliverance. We say that because we have one ministry our church member, and then they become there is something wrong in her heart. Why the worker of God like that? I don't want to stay in Pastor Sihan church anymore. That's why we must all our church member must inner healing us, must commitment. Because if our worker in our church not inner healing, they become batu sandungan. Yes. Yeah. Always make trouble in the church. If we choose leaders in our church without inner healing, this leader will make trouble. Sensitive, always sensitive. Jadi kan kalau kita pilih pelayan tanpa di inner healing, ini akan menjadi masalah bagi kita. Kita pun akan ditangguhnya terus. That is why I'm watching you all. Ya, itu sebabnya saya memperhatikan Bapak Ibu sekalian, para nambah. I only see you all, the senior pastor come. I don't see your member, your key leader. But never mind, we start slow. Ya, nggak apa-apa. Saya nggak melihat. Saya pun nggak ngerti apakah saudara mulai bergerakkan di dalam pelayanan kalian atau karena juga Bapak Gembala kalian pun kita nggak kenal ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini berjalan dengan lambat, tapi teruslah kita mulai belajar untuk paham. Yes, of course. Yeah, we hope Pastor Editan always follow up to teach us, because we also already starting in our church, and we will continue until all of them restored by God. Because long ago we only do 3 months and then we don't do again like that. So you two, you two, and you and your husband is very good. Yeah. Your husband and wife come for Training. Jadi kan bagus banget kalau suami istri satu pemahaman, karena kan khusus untuk kayak seperti saya, posisi saya itu merangkul sama detail banget hati pada ibu-ibu. Jadi kalau boleh pada istri-istri, oh ya Pak Rudi, good job. Kalau Bapak harusnya Pak It's okay. sibuk banget semua. Sibuk lagi. Kami juga dulu gitu. Ya itu jadi kendala ya di dalam pelayanan ini. Kalau husband and wife itu menjadi tim yang sangat solid. Because they still have baby. It's okay, yeah. No, you say Walk also. it is true. You say Yeah. the person must disciple himself. Yes, it is true. But it's also our responsibility to help that person want to come to church, like to come to church, like to read the Bible. Our responsibility also. Yeah. That's why today there is this idea that you are spiritual father and mother. Yeah. Yes, they still worship in the other church. Yeah. Report to the other pastor, but hey, the outside got spiritual father and mother. Because Amsal also, we asked him. We asked Amsal to follow us until he's strong enough. Gitu. Because so that totally healing completely, and he can strong in God, and demon cannot attack him anymore like that. So he must commitment become disciple. Bapak Ibu sekalian, jangan cara berpikir kita seperti orang lain. Katakan kita layani orang lain, tidak harus ada inner healing ini. Pastor semua bukan mengumpulkan orang di gereja kita, bukan supaya gereja kita jadi banyak orang di sana, bukan. Inner healing fokusnya adalah menghealing jiwa-jiwa. Jadi for example,
kita bertanggung jawab untuk menggiring seseorang ini. Yeah. Kita mengarahkan dia untuk digembalakan di gereja lokalnya. Bukan kita berusaha untuk penuhkan gereja kita. Tidak, sama sekali dilarang. Jadi itulah sebabnya fungsinya bapak rohani itu menjadi bapak di luar gereja dia. Yeah. Gitu. Jadi juga pertumbuhannya dia harus selalu kita laporkan kepada bapak gembalanya. Yes. Amsal sudah di tahap ini, Amsal sudah di tahap ini, begitu. Jadi lama-lama kan gereja lokal dia akan mengerti tentang inner healing. Yes, yes, Through yes. us, Yes. melalui kita. Yes. Gitu. That's Jadi right. jangan pula kita nanti mau banyak-banyakan kita punya gereja member. No, So, Amsal, in your life, you have more than one spiritual father and mother. Maybe Lisa and we have become your spiritual father. You know? Yeah. I can come anytime. Yeah, you can feel free to come feel and have another family. Yeah. Right? Yeah. I'm really thankful for having me. Yes. Ya, God bless you. Jadi kan saudaraku, para hamba-hambanya, orang harus merasa feel happy, Yes. akan merasa bahagia bahwa mereka punya keluarga yang lain. Yes. Gitu, dan sampai di tahap bahwa mereka menganggap kita seorang orang tuanya, orang tua dalam rohani. For example, I share my testimony about our relationship, hubungan kami dengan Pastor Eddie ini di tahap bapak dan anak. Karena saya sama Pak Mendes itu kan nggak benar-benar di dalam orang tua sendiri pun tidak memiliki benar-benar dorongan dari orang tua sendiri, dan di bapak gembala kami juga kan enggak, karena bapak gembala kita kebanyakan bapak gembala yang suka terbang ke sana sini kan ya, yang pasukan panglima yang luar biasa, sehingga kita menangis sendiri kan. Jadi bapak ini posisi jadi orang tua banget Yes. bagi kami. Feel comfortable, feel happy, feel safe. Yes. We having father. Ya, kita punya bapak. Gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk kita semua. Jadi sampai orang ini bisa kita anggap, oh ini anakku, anak rohani. Jadi bukan kayak kebanyakan orang kita bin salah bin gabra gitu kan ya. Kita layani adalah bertumbuh. Enggak. I share testimony about our Sorry, relationship. I ask something for you. Yeah. Saya juga ada seperti Bapak Rohani. Cuma tadi kan Miss bilang kita ini pastor, and then saya coba layani member church-nya ini sebagai bapak yang lain kan. Tadi kan, misalnya kan datang bisa saya doakan kan tadi kan. And then sometimes di Indonesia jika kita layani contoh jemaatnya ini, nanti pastor ini akan curiga. Oh iya dong. Ya, saya. Why you layani saya? Dia kan datang Yes, sama Indonesian. saya, di prank. Yeah, with yes, that's right. Indonesia. That's right. Jadi kita nggak terbiasa kalau Yes. jemaatnya Pak si Rudi. Yeah. Coba saya kunjungi, padahal kita niatkan untuk That's- mendoakan bantu. Nanti Pak Rudi akan datang That's ke rumah right. saya. What do Yeah. you do? Why you serve my Jadi itu yang member sedang like that? terjadi ya. Bilang nanti Pencuri domba Yeah, kamu. like that. Tapi itu yang sedang terjadi. di kandang. Sorry ya, ini. That's right. That's true. That's Saya true. harus sampaikan. That's true. Iya, keterbukaan Tapi kita. ada beberapa, ada memang bapak rohani kita memang yang dimana kita bisa share segala sesuatu. Dalam artinya kalau memang untuk ke jemaat nih agak di Indonesia ya agak Yeah, gimana ini kita that's right. dibilang nanti kita pencuri domba. Jadi masalahnya ini gini, karena Sorry pastor, ayo only sharing ya Yeah, pastor. yeah. That's true. That's true. tapi tidak semua, karena ada pemahaman pendeta bahwa jiwa-jiwa itu adalah punya dia, bukan punya Tuhan. Iya. Jadi itu jemaatnya. Iya. 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 Tapi tidak boleh, tidak apa. Kita pun berpikir Jadi begitu karena you know bersama. pastor ini di Indonesia pastor think oh itu jemaat saya. Jadi kan tidak bisa pastor Iya. nyadar. Etika lah dibilang. I think it's better in here. Dia akan marah. Yeah. Katanya. Yeah. That's why it's better in here. Yeah, we ministry them in here maybe. Yeah. That's why we make this office so Yeah. free for every pastor. Yes. Apalagi yang
satu rumpunan balai kolam sitting kan itu orang sensitif kan, kecuali yang kita mau sembuhkan itu dari tiban seperti jemaat pastor Panomo mereka. Oh begitu ya. Makanya bagi saya gini. Oh, bagi saya. Ternyata ini juga harus pulih, Yes. harus sembuh. Itu nanti kita mau bikin semua ini Pak. Nah, jadi maksud saya supaya jangan sampai kepada pencuri domba. Beer is okay, Sebenarnya but the other paradigma ini loh yang memang mindset obatnya. Ini bukan gampang maksud saya. Kalau saya kan sudah 2 bulan ini ada jemaat mendaftar sama kita. Baru kita bilang pelajari dulu gereja kita. Tunggu dulu gembalamu ada hubungi kamu atau tidak. Kalau ada kamu kembali. Kalau memang tidak, kamu pelajari di sini, kamu bisa nggak mengikuti tata cara ibadah kami sama peraturan gereja ini. Dan dia bilang saya sudah dikeluarkan dari grup itu, ini itu. Saya bilang ya kita tunggu lagi. Karena dia kan sudah mau mendaftar langsung ini, saya bilang jangan dulu. Pencuri domba katanya. Ya. Murid yang baik aku bisa. Jadi sebenarnya kan, I think because very sensitive. For example, his member, minister come to this pastor because know each other. Also, maybe also the member know each pastor, right? And then can quarrel this pastor and this pastor because the congregation come to him for prayer and counseling. So I said to them, good, because this already have office, right? So good for sensitive people ya, untuk orang yang sensitif bawalah ke kantor, gitu ya. Jadi That's untuk right. dilayani. Yes. And in this more than this, if your member come to him for ministry, everything is private. He cannot tell. Jadi kan his problem. ini kan kita harus benar-benar menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau misalnya masalahnya ini nggak boleh disalurkan ke sana sini. Contohnya Pastor Manolo kan Bapak Manolo sudah bilang Panolo. Oke. Anak-anak rohaniku mau datang ke sana Bu gitu. Jadi apapun itu kami tidak boleh curhat ke Pak Manolo apa-apa dengan anaknya karena kenapa dia datang kepada kita karena dia rasa lebih Bebas, ya. feel free and comfortable for us to tell everything gitu. Jadi gitu, nggak boleh nanti tiba-tiba karena kau bapak ini dengan bapak ini, wah ini jadi bahan cerita yang berikutnya kan tidak diperbolehkan sama sekali. But there is also like this young boy. We already ministry her until 1 week, so that's why I asked, you won't go to there to your church or you want to still in here? I still in here, so you must allow him ministry and attend to our church until he growing up, until he can make decision did he want to come back or wherever he want to go, like that. Yeah, in our case with Amsal, yeah, because yeah, with us. But I already talked to his mommy pastor. They understand because we close friend, like that. Usually, if you feel comfortable with us, directly come. This is the problem. Need to make understand to the pastor. Yes. Yeah, they already know. They understand. It's okay, Uncle. In your place first. It's okay. It's okay. We don't need too much explanation. Yeah. It's usually like the Holy Spirit provides there. The Holy Spirit wants you there. Kalaupun mau konseling Pak, itu cuma kita. Ada lagi pertanyaan, Pastor? Kalau kesah. Kalau kita lewat seminar ataupun pelajaran inner healing ini,
kita akan praktekkan bahwa siapapun jemaat yang mau mendaftar sama kita training dulu dengan inner healing ini. Apa tadi Pak? Kalau Kalau ada yang mau Setiap mendaftar menjadi mendaftar jemaat. sama kita, of ya course, karena he tell me if any new person want to join inner healing, we must really train him. Yes. Ya, karena kita kan dari awal kita nggak boleh hanya copot-copot kayak pelayan biasa. Enggak, kita benar-benar ini compassion. Yes. Compassion. Kalau nggak ada compassion, tidak boleh join di pelayanan inner healing karena bahaya nanti. Compassion itu belas kasihan. Belas kasihan. Ya, belas kasihan kepada jiwa yang nggak membutuhkan boleh pertolongan. pelayanan salabin. Ya, Didoakan sekali kita nggak nampar lagi. harus sabar. Ya. I like the word bin salafin. What is This mantra. Mantra in the little story. So we pray someone and just only that. So we call bin salafin only short time. That's a magician did. Magician did. Kids story, kids Indonesian kids story. So jadi karena kan Bapak bilang kan untuk memulai IHD tidak harus banyak orang seperti mengumpulkan. Kita bukan berusaha mengumpulkan orang. Yes. 2 atau 3 orang pun di HID ini benar-benar qualified. Yes. Ya, qualify itu akan ini IHD ternyata bisa menolong masalah saya. Yes. Gitu. Tapi kalau ditemukan pribadi ISG yang nggak beres ini pemarah, ini apa segala, ini ISG yang di panas ini merusak reputasi. Ya, karena kan kantor kita kan emang sah di Singapura juga kita sudah dikenal, jadi reputasi kita ini nggak boleh rusak kan. Dengan menjaga. cara kita yang salah lebih Jangan begitu mantra, bukan? Ada ayatnya coba. Yang bilang. Ada Tidak boleh apa? Kata sia-sia. Oh, kata sia ya. Kata sia-sia. Sering ngomong. visitors? Okay, I think better with each one. Like you say 3 of us made group. Practice. So, Oh, okay. practice. So me and you focus for it. Yes, yes. Berarti biar Nanti kami pendeta yang satu ini. pasien lah dilayani satu-satu begitu atau? Langsung aja. Atau kita aja? Pastor Risa nanti yang atur. Kedua. Masuk. Pembantu kelompok. Sekarang ini maksudnya Bapak ini kan kita dulu. kita dokter ini saling mengecek dulu biar kami yang layani dulu. Yes, yes. Good, good. They use this as a checklist. The observer will follow